Salam jumpa bersama saya, Samuel Gaspers, mahasiswa semester 4 jurusan S1 Manajemen Universitas Mitra Bangsa Cabang Bintaro. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi kuliah tentang kepemimpinan yang efektif. Adapun pengertian dari kepemimpinan itu sendiri adalah sebuah proses untuk mempengaruhi atau menginfluence orang lain atau individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan itu sendiri memiliki peran penting dalam menentukan arah organisasi, meningkatkan produktivitas, membangun budaya kerja, dan mengelola perubahan. Konsep kepemimpinan efektif itu sendiri memiliki definisi. Kepemimpinan efektif adalah kemampuan pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang optimal. Seorang pemimpin yang efektif akan memimpin dengan karakteristik sebagai berikut. Dia adalah seorang visioner yang juga komunikatif, berintegritas, dan juga adaptif terhadap kondisi yang ada. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat betapa pentingnya peran pemimpin dalam organisasi. Pemimpin memiliki peran sebagai pengarah, juga motivator, pengambil keputusan, dan juga agen perubahan. Seorang pemimpin yang efektif, dia akan memiliki karakter utama seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, empati, dan juga percaya diri. Semua karakter utama ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar menjadikannya menjadi pemimpin yang betul-betul dapat memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan atau goal atau misi yang telah ditentukan. Mari kita lihat kepada beberapa gaya kepemimpinan yang ada. Jenis-jenis gaya kepemimpinan ada yang otoriter, ada juga yang demokratis, ada yang laissez-faire, dan juga transformasional. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit memaparkan terkait dengan kepemimpinan transformasional. Ciri-cirinya adalah inspiratif, visioner, mendorong inovasi, mengembangkan anggota. Dampaknya yang dapat kita lihat adalah peningkatan kinerja, loyalitas organisasi, inovasi berkelanjutan. Pada bagian awal, kita telah melihat bahwa salah satu dari karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah komunikatif. Mengapa demikian? Karena fungsi dari komunikasi itu sendiri dapat digunakan dalam penyampaian informasi dan juga untuk berkoordinasi, untuk memotivasi, dan juga untuk pengendalian. Komunikasi yang efektif itu harus disertai dengan active listening, dan juga kita harus bisa memberikan feedback dan keterbukaan. Seorang pemimpin juga dituntut untuk dapat mengambil keputusan secara efektif. Dan tahapan yang harus diambil ketika mengambil keputusan adalah identification atau identifikasi masalah, analisis alternatif jalan keluar, dan juga pemilihan solusi, implementasi dari solusi itu sendiri, kemudian akan ditutup dengan evaluasi. Seorang pemimpin dapat memberikan motivasi kepada orang yang dipimpinnya dengan memberikan penghargaan atas apa yang mereka sudah kerjakan atau pencapaian mereka, kemudian pengakuan prestasi, pengembangan karir, dan juga lingkungan kerja yang positif. Di dalam sebuah organisasi, pasti akan terjadi konflik, dan seorang pemimpin dituntut untuk dapat mengatasi konflik tersebut. Penyebab konflik dapat terjadi dari perbedaan tujuan, komunikasi yang buruk, kemudian keterbatasan sumber daya. Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui negosiasi, kolaborasi, dan juga mediasi. Di era yang serba modern seperti saat ini, seorang pemimpin memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut dapat berupa tantangan terhadap dunia digitalisasi yang semakin berkembang, dan juga globalisasi, keragaman tenaga kerja, dan ketidakpastian bisnis. Efektivitas dari seorang pemimpin
dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, kompetensi dari seorang pemimpin itu harus dapat diperlihatkan dalam kepemimpinannya. Dapat juga terlihat dari pengalaman sebagai seorang pemimpin dalam menguasai suatu bidang, dan juga kemampuannya dalam memahami kondisi emosional pribadi dari pemimpin itu sendiri. Adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi dari seorang pemimpin adalah budaya organisasi dan juga lingkungan kerja serta dukungan dari anggota. Sebuah studi kasus tentang kepemimpinan yang efektif dapat kita lihat dari penurunan produktivitas tim dalam perusahaan. Solusi yang dapat disampaikan oleh seorang pemimpin adalah pemimpin harus dapat menganalisis akar masalah, kemudian membuat sebuah komunikasi terbuka, dan pemberian motivasi kepada anggota, serta penetapan target yang baru. Kita sampai kepada kesimpulan dari materi mata kuliah kepemimpinan ini. Inti pembahasan, kepemimpinan efektif menentukan keberhasilan organisasi. Integritas, komunikasi, motivasi, dan pengambilan keputusan merupakan kompetensi utama pemimpin. Kepemimpinan transformasional menjadi pendekatan yang relevan dalam menghadapi perubahan. Sekian pemaparan dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.